Zenithine mengalihkan perhatiannya ke Wan Tianming. Pada saat itu, altar batu tiba-tiba bergetar dengan intensitas yang mencengangkan, seolah-olah akan runtuh. Sepotong api biru akhirnya mencapai lubang itu. Pada saat yang sama, cahaya biru yang megah bermekaran meresap ke seluruh altar batu. Dengan suara gemeretak cahaya, lapisan es biru juga mulai menyebar dengan cepat ke seluruh tanah. Ketakutan, Hanli langsung bereaksi menembak ke udara. Master Tulang juga bertindak cepat, terbang ke udara pada waktu yang hampir bersamaan dengan Hanli. Namun, Wu Chou ragu-ragu sejenak dan pada saat itu, es biru sudah menyebar di kakinya. Yin Qi yang mendalam yang melayang di sekitar tubuhnya nggak dapat melindunginya sedikit pun. Pada saat itu, Wu Chou menjadi ketakutan dan ingin segera terbang. Tetapi kakinya sudah membeku di tanah dan embun beku terus menyebar. Wu Chou berteriak ketakutan saat dia menyaksikan embun beku menutupi kakinya dan menyebar dari kaki bagian bawahnya. Saat Hanli dan Master Tulang menyaksikan itu dari atas, mereka tidak bisa tidak saling melirik dengan ngeri. Tetapi ketika Wu Chou akan berubah menjadi patung es di dekat embun beku biru, garis tipis cahaya hitam tiba-tiba melesat dari langit. Itu mengenai tubuh Wu Chou, mencairkan es biru dalam kobaran api hitam dan asap biru. Wu Chou bersukacita. Dia buru-buru terbang ke langit dengan ekspresi lega setelah mendapatkan kembali kebebasannya. Pada saat itu, dia mendengar dengusan dingin yang dikirim ke telinganya diikuti dengan suara kesal. Hati-hati, lain kali saya mungkin gak punya kesempatan untuk menyelamatkan Anda. Wu Chou bisa selamat adalah hasil dari tindakan Zenithine. Dia telah menggunakan api iblis untuk menyelamatkan Wu Chou dari langit. Pada saat itu, eksentrik kedua sisi menatap api biru yang keluar dari lubang tanpa berkedip. Masing-masing memiliki ekspresi minat, keserakahan, dan bahkan kegugupan yang berbeda-beda. Penyelamatan baru-baru ini oleh Zenithine atas Wu Chou hanyalah tindakan biasa. Dia bahkan gak menoleh ketika dia berbicara dengannya. Dia hanya menjilat bibirnya dan menatap lubang altar dengan ekspresi demam. Harta karun peringkat 1 selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di Laut Bintang tersebar kuali surgawi saat ini akan segera muncul. Bahkan Zenithine yang suram dan eksentrik lainnya yang tanpa ekspresi mengarahkan perhatian mereka pada api biru yang muncul. Gak heran kenapa Zenithine berbicara kepada Wu Chou dengan nada kesal setelah dia menyelamatkannya. Saat laba-laba giok darah dan ular piton api bergetar karena kelelahan, para eksentrik mengawasi mereka dari langit dengan cemas. Namun, gak ada dari mereka yang berani membantu binatang buas itu, karena lingkungan lubang telah menjadi dunia cahaya biru. Sementara cahaya merah yang dipancarkan dari tubuh makhluk roh mampu mengusir cahaya dingin, para eksentrik gak mau dan gak mampu turun untuk membantu tiga makhluk roh. Adapun para kultivator formasi inti, mereka udah menjauhkan diri 100 meter dari lubang dan sedang menonton tontonan dari kejauhan. Di momen krusial ini, Manhusi mengangkat kepalanya dan dengan penuh perhatian menatap area tertentu. Dengan wajah sedingin es, dia dengan keras berteriak, "Siapa yang menyelinap di sana? Bagaimana kalau kamu tersesat?" Dia kemudian mengirimkan pukulan yang mengguncang jenggotnya, mengirimkan tangan emas berukuran 3 meter untuk meraih udara. Sebuah ledakan teredam terdengar, mengungkapkan penghalang cahaya biru. Penghalang cahaya secara paksa menghentikan pendekatan tangan emas itu. Tetapi itu mengungkapkan bayangan putih di dalamnya. "Itu kamu, Istana Bintang." Beberapa teriakan datang dari eksentrik, baik jalan iblis maupun benar, dan ekspresi mereka sangat berubah. Ekspresi Zenithine menjadi gak sedap dipandang, dan dia bergegas untuk menanyai mereka, "Tetua penegakan Istana Bintang, kapan kamu menyelinap? Bukankah Anda mengaku gak berminat untuk memasuki aula dalam?" Tetua berpakaian putih itu gak menanggapi Zenithine dan secara perlahan memanggil Manhusi sebagai gantinya. Keberuntungan saya benar-benar buruk. Saya gak menyangka kemunculan kuali surgawi akan menyebabkan gangguan yang begitu besar, sehingga saya harus menggunakan teknik untuk bertahan melawan Ki yang dingin, meninggalkanku untuk ditemukan oleh Saudara Man. Tampaknya, rekan Taoisman memiliki kultivasi tertinggi dari kalian semua.
Wajahnya tetap tenang untuk seseorang yang telah diketahui bersembunyi. Xenitin menjadi sangat marah, tetapi dia nggak berani bertindak gegabah terhadap seseorang dari Istana Bintang. Adapun para kultivator jalan lurus, tampaknya mereka juga memiliki keraguan sendiri. Mereka semua menatap tetua Istana Bintang dalam keheningan. Tunggu, bukankah ada satu orang lagi? Hanli, hati-hati laba-laba giok darah. Sejak tetua Istana Bintang muncul, Ingyi mulai bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mendengar kata-kata tetua Istana Bintang, dia menjadi sangat curiga. Dengan pemikiran lebih jauh, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berteriak. Ketika Hanli mendengar itu dari kejauhan, dia tercengang. Sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, dua seberkas cahaya putih menyala, keluar dari sisi lain altar. Masing-masing memotong udara menuju Hanli dan laba-laba giok darah dengan peluit dingin. Setelah itu, seorang lelaki tua berpakaian putih muncul dari mana serangan itu dilancarkan. Kulit Hanli memucat. Cepat, terlalu cepat. Itu adalah satu pemikiran yang memenuhi pikiran Hanli saat dia melihat cahaya putih berkedip ke arahnya. Dia melakukan satu-satunya hal yang mungkin bisa dia lakukan saat itu juga. Dia mengangkat tongkat giok dengan kedua tangan dan menggunakannya untuk menutupi dadanya sebaik mungkin. Peng! Hanli merasakan hantaman besar dari tangannya sebelum hampir kehilangan semua sensasi. Dia jatuh dari langit, sama sekali nggak sadar terlepas dari sensasi terbakar dari dadanya, bersama dengan suara samar angin dan teriakan keras saat dia jatuh dari langit. Sebelum Hanli bisa menghentikan kejatuhannya, dia merasakan sakit di bagian belakang tubuhnya. Tubuhnya telah roboh di atas penghalang cahaya yang perlahan naik. Teriakan gak percaya datang dari tetua Istana Bintang yang menyerangnya. Dia merasa terkejut bahwa dia gak berhasil membunuh orang lemah seperti Hanli dalam satu serangan. Karena harta sihirnya, pedang matahari gagal membelah Hanli pada jarak yang begitu dekat. Hanli pasti memakai harta pelindung kelas atas. Namun ini gak masalah karena pedang lainnya telah melaksanakan tugasnya dengan benar. Dengan pemikiran itu, dia mengalihkan pandangannya ke altar. Laba-laba giok darah telah dibelah menjadi dua bagian. Darahnya mengalir ke tanah dan sebagian kecil dari api es surgawi yang terungkap diam-diam telah tenggelam kembali ke dalam lubang. Dua ular piton api yang tersisa sama sekali nggak memiliki kekuatan untuk menarik wali surgawi lebih jauh. Setelah melihat itu, tetua berpakaian putih itu benar-benar puas dan mengingat kedua pedang terbangnya dengan lambaian tangannya. Dia kemudian menyimpannya dan mengungkapkan senyuman aneh ke arah wajah pucat dari para kultivator jiwa baru lahir jalan benar dan iblis. Karena perhatian para kultivator jiwa baru lahir semua tertuju ke tetua Istana Bintang lainnya, mereka nggak dapat menanggapi serangan diam-diam pada Hanli dan laba-laba giok darah. Saat mereka melihat laba-laba giok darah dieksekusi di depan mata mereka, mereka masing-masing memasang ekspresi marah dan mata mereka terbakar amarah. Manusia nggak ragu untuk mengambil tindakan. Dia dengan keras menghujani mereka dengan kutukan dan menepukkan tangannya, menyebabkan cahaya keemasan meledak dari tubuhnya. Tapi sebelum Manhusi bisa melakukan apapun, tetua Istana Bintang yang sebelumnya menyerang mulai memudar menjadi bintik cahaya putih, menyebabkan dia menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah jimat emas samar yang melayang ke lantai. Adegan serupa terjadi dengan tetua berpakaian putih lainnya. Dia memudar menjadi bintik-bintik cahaya dengan senyum di wajahnya, meninggalkan jimat emas yang serupa. Manusia dengan cepat menahan amarah di wajahnya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi berkedip. Jimat inkarnasi Istana Bintang. Jadi mereka memamerkan kekayaan mereka, alih-alih menggunakan tubuh asli mereka untuk datang. Mereka melakukan itu untuk mencegah kita menyerang mereka. Adapun yang lain, mereka nggak berdaya menyaksikan jimat emas jatuh ke tanah sebelum jimat dibakar dan berubah menjadi abu. Di sudut yang sepi di lantai 5 di aula dalam, dua orang berpakaian putih duduk bersila di kegelapan. Mata mereka tertutup. Salah satu dari mereka perlahan berbicara dengan suara yang mengandung sedikit kebahagiaan. Untungnya kita mengikuti mereka, kalau tidak, wali surgawi akan jatuh ke tangan mereka. Namun, inkarnasi kita telah ditemukan terlalu dini.
Kalau tidak, kita bisa mengambil tindakan saat mereka memperebutkan kuali surgawi. Mereka akan terlalu terganggu satu sama lain untuk mencegah kita kabur membawa harta karun itu. Orang tua lainnya berbicara dengan agak muram dengan nada sedikit penyesalan. Hehe, sebaiknya kita nggak terlalu rakus. Itu adalah kesempatan optimal untuk menyabot upaya jalan benar dan iblis untuk mendapatkan harta karun itu, dan kita mencapai hasil yang layak. Namun, kita hanya menunda krisis untuk kesempatan ini. Pembukaan balai surgawi berikutnya pasti akan menjadi masalah. Suara suram itu berkata tanpa peduli. Itu nggak salah, tapi kita mungkin nggak bisa berada di sana untuk melihat hari itu. Saya benar-benar ingin melihat, apakah pil surgawi itu ajaib seperti yang mereka katakan, mampu menutupi kekurangan dari akar spiritual yang nggak murni atau memperbaiki akar spiritual surgawi yang baru. Sungguh tak terbayangkan. Sungguh kasihan, namun kita hampir mencapai tujuan kita. Akan sangat sia-sia bagi kita untuk menggunakannya. Meskipun cukup lucu, nggak diketahui siapa yang mengatakan terlebih dahulu. Tetapi banyak eksentrik jiwa baru lahir telah sepenuhnya menganggap desas-desus bahwa pil itu mampu memperpanjang hidup serta menerobos hambatan menuju jiwa baru lahir itu benar. Jika keajaiban itu benar, malaikat suci 6 jalan agung serta matron gila pasti sudah tiba. Tapi sayangnya, pil surgawi hanya mampu secara besar-besaran meningkatkan peluang bagi kultivator formasi inti untuk memadatkan jiwa yang baru lahir. Hanya saja, memperbaiki pil itu terlalu sulit, kata suara pertama dengan nada mengejek. Apakah kultivator formasi inti cukup mampu untuk datang ke sini? Selain itu, para kultivator jiwa baru lahir itu sama dengan kita. Mereka menghabiskan bertahun-tahun berkultivasi, tetapi menemukan diri mereka nggak dapat maju. Dan mereka menempatkan harapan penuh mereka untuk memperoleh pil surgawi yang terkenal. Setidaknya itu bisa dimengerti. Jika kita masih muda, kita pasti akan berusaha keras untuk mendapatkan pil semacam itu. Itu bahkan akan selalu ada di pikiran kita. Setelah itu diucapkan, suara lain tetap diam, seolah-olah diam-diam setuju. Mari kita berangkat. Sebaiknya kita mencegah mereka mencoba menemukan kita dalam amarah mereka. Itu akan terbukti cukup merepotkan. Mereka pasti sangat marah. Dengan itu, kegelapan menjadi sunyi sekali lagi, seolah-olah nggak ada orang di sana. Dugaan mereka nggak salah. Para kultivator jalan benar dan iblis mengomel. Mata mereka nggak memiliki semangat, dan mereka merasa agak tertekan. Namun, mereka semua adalah tipe yang licik dan dapat dengan cepat memulihkan ketenangan mereka. Mereka tahu nggak ada gunanya tetap marah atas gangguan istana bintang. Sebaliknya, jalan benar dan jalan iblis melayang di udara dalam konfrontasi. Hanis sekali lagi naik saat dia tetap di penghalang cahaya yang mematahkan kejatuhannya. Pada saat itu, dia melihat tangannya dengan ngeri. Mereka hancur berlumuran darah dan ada sobekan total antara ibu jari dan telunjuknya. Tapi tatapannya nggak berhenti di sana, malah fokus pada tongkat giok yang dia genggam di tangan kanannya. Pada saat itu, Wan Tianming terbatuk-batuk seolah ingin mengatakan sesuatu kepada para kultivator jalan iblis. Tetapi pada saat itu, ular piton api milik Shen Yitin nggak mampu lagi bertahan dan melepaskan kuali surgawi dengan meratap kembali ke bentuk aslinya. Kuali surgawi mengeluarkan dengungan saat jatuh. Semua orang tidak bisa tidak menundukkan kepala di tempat kejadian, bahkan Wan Tianming yang akan berbicara. Shen Yitin tampak murung dan matanya berisi kekecewaan. Tapi kemudian, sesuatu yang sama sekali nggak terduga terjadi. Saat kuali surgawi jatuh, dia telah disambar sesuatu, dan dengungannya menjadi auma naga. Kemudian dengan gulungan guntur yang berat, bola pelangi seukuran kepalan tangan melesat ke udara dari dalam api biru. Pil surgawi, baik kultivator jalan benar dan jalan iblis, secara bersamaan meneriakkan namanya dengan kejutan gembira. Kekacauan meletus di langit sebagai tanggapan atas kemunculan pil surgawi. Setelah berada di titik puncak untuk berdamai satu sama lain beberapa saat yang lalu, semua orang segera berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak lurus ke arah bola cahaya pelangi yang baru muncul.
Tapi di tengah jalan, cahaya mereka saling bertautan, membuat mereka semua nggak mampu maju, bahkan selangkah ke depan. Untuk sementara waktu, cahaya melintas dan Ki Iblis tersebar dalam tampilan yang jauh lebih intens dari sebelumnya. Adapun bola cahaya pelangi, itu mengambang tanpa gerak di atas lubang, seolah menunggu seseorang untuk meraihnya. Semua orang sekarang dengan jelas melihat pil obat setebal 1 inci berputar di dalam bola cahaya pelangi. Setiap kali pil diputar, bola cahaya berkedip-kedip dan berkontraksi. Tampak seolah-olah pil itu hidup. Setelah melihat itu, para kultivator jiwa baru lahir menjadi lebih semangat. Wuchou dan Master Tulang sama-sama terpesona saat mereka menyaksikan pertempuran yang meletus di langit. Tiba-tiba, Wuchou mendengar suara sedingin Zenitin di telinganya. "Apa kamu idiot? Apa yang kamu lihat? Cepat, dapatkan pil surgawi." Setelah mendengar itu, Wuchou bergidik menyadari dan menembak ke arah cahaya pelangi sebagai awan ki hitam. Pada saat itu, Master Tulang juga mengambil tindakan, namun pil surgawi bukanlah targetnya. Sebaliknya, tangannya kabur, berubah menjadi ular piton hijau jahat saat mereka menembak langsung ke punggung Wuchou. Meskipun serangan ular piton hijau nggak terdengar, Wuchou tetap waspada dan samar-samar merasakan mereka mendekat. Dalam sekejap, dia buru-buru berbalik untuk menerima serangan itu dengan sangat ketakutan. "Kamu sedang mencari kematian untuk benar-benar menyerangku." Wuchou nggak dapat menahan amarahnya, menyebabkan Yin Qi yang dalam berteriak di sekelilingnya dan bergegas menuju Master Tulang. Master Tulang dengan dingin terkekeh dan menanggapi dengan tanpa kata-kata, mengirimkan awan hantu ki hijau padanya sebagai tanggapan. "Manusia, apa yang sedang dilakukan juniormu?" Zenitin secara alami melihat apa yang terjadi dan dengan marah berteriak pada Manhusi. Manhusi meluncurkan tinju emas ke arah Wan Tianming sebelum tertawa terbahak-bahak. Apa yang dia lakukan? Jelas dia memblokir rekan Wu dari memonopoli pil surgawi. "Apakah Anda benar-benar berpikir karena kita adalah sesama kultivator jalan iblis, dewa ini akan memberikan pil surgawi kepada Anda?" "Kamu?" Ketika Zenitin mendengar itu, wajahnya menjadi pucat karena marah. Kata-kata Manhusi telah secara efektif membubarkan aliansi antara para kultivator jalan iblis, meninggalkan kepemilikan pil surgawi dengan keterampilan. Tapi perkembangan seperti itu memang sudah pasti terjadi. Pil surgawi belum diperoleh, dan hanya 1 pil yang muncul. Secara alami, semua orang ingin mendapatkannya, apalagi para kultivator jalan iblis. Bahkan para kultivator jalan benar memiliki rencana jahat mereka sendiri dalam pikiran. Zenitin dengan jelas mengerti bahwa di tengah-tengah pertempuran bukanlah waktunya untuk bertengkar. Dia menenangkan pikirannya dan berpikir tentang menggunakan mayat api iblisnya untuk mendapatkan pil surgawi. Tetapi teknik petani tua berkulit gelap itu sangat berbahaya dan gak bisa diabaikan. Jika dia melepaskan bahkan 1 mayat iblis, petani tua itu akan melepaskan benang hijau seolah-olah telah mengetahuinya dan segera menahannya. Mereka nggak akan bisa melarikan diri. Situasi itu menyebabkan dia mengatupkan giginya dengan kebencian terhadap petani tua dan Manhusi. Namun bukan hanya Zenitin yang berpikir seperti itu. Masing-masing kultivator jiwa baru lahir memiliki keadaan yang sama dan mencari cara apapun agar mereka bisa melarikan diri dari pertempuran dan merebut harta karun. Sayangnya, semua eksentrik tua yang hadir sangat licik dan licik. Gak satu pun dari mereka dapat dengan mudah melepaskan diri dari pertempuran. Lagi pula, jauh lebih sederhana untuk mengikat seseorang daripada sepenuhnya melarikan diri dari pertempuran. Saat huru-hara para kultivator jiwa baru lahir terurai di langit, nggak ada yang memperhatikan Hanli. Hanli sangat terkejut ketika dia selamat dari serangan tetua Istana Bintang. Lagi pula, dia telah diserang langsung oleh harta sihir kultivator jiwa baru lahir. Tetapi ketika dia melihat ke dadanya, dia menemukan bahwa dia telah diselamatkan oleh lempeng skala kaisar yang dipinjamkan Manhusi kepadanya. Sisa-sisa pakaian luarnya telah hangus terbakar, hanya untuk memperlihatkan sisik perak berkilau
yang terletak di bawahnya. Namun ada sedikit penyok di bagian tengah armor. Hani bersukacita setelah melihat ini. Untungnya, dia telah memutuskan untuk memakai baju besi itu segera setelah dia memeriksa bahwa nggak ada yang salah dengan itu. Karena dia menduga, balai surgawi akan menjadi sangat berbahaya. Alhasil, nyawanya berhasil diselamatkan. Namun, Hani memahami dengan jelas bahwa alasan paling besar dia bisa bertahan adalah tongkat giok merah dan kuning. Saat dia menggunakan tongkat giok untuk memblokir serangan itu, dia samar-samar melihat kepala serigala perak muncul dari tongkatnya dan menyerap sebagian besar kekuatan pukulan itu. Jika tidak, meskipun kekuatan pertahanannya luar biasa, lempeng skala kaisar nggak akan tetap utuh. Dalam hal ini, dia akan menderita luka berat bahkan jika serangan itu nggak menembus armornya. Hanli ingin memeriksa lebih jauh kemampuan sebenarnya dari tongkat itu. Tapi sekarang bukanlah kesempatan yang baik. Hanya setelah dia menyingkirkan tongkatnya, dia merasakan rasa sakit yang luar biasa datang dari telapak tangan dan jarinya di antara ibu jari dan telunjuknya. Hani mengatupkan giginya, dan tangannya bersinar dengan cahaya putih, menyembuhkan lukanya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Pada saat yang sama, dia dengan waspada mengalihkan pandangannya ke tempat kejadian dan melihat keadaan tragis dari mayat laba-laba giok darahnya di atas altar. Jejak kesedihan berkedip dari mata Hanli sebelum digantikan dengan mata lebar yang dipenuhi dengan tekad. Dia merangkak ke tepi penghalang cahaya yang menahannya dan dengan diam-diam terbang ke tangga. Menurut ingatannya yang luar biasa, selama boneka mekanik itu nggak muncul kembali, dia seharusnya bisa kembali ke lantai sebelumnya tanpa banyak bahaya. Ini akan jauh lebih baik daripada tetap di tempat dan membiarkan dirinya bergantung pada belas kasihan para iblis jiwa baru lahir. Lagi pula, Hani nggak akan lagi berguna setelah laba-laba giok darahnya lenyap. Dia nggak mungkin mempercayakan hidupnya pada niat baik para kultivator jalan iblis itu. Tindakan terbaik Hanli adalah berusaha menyelamatkan hidupnya dengan usaha sendiri. Selain itu, upaya untuk mendapatkan kuali surgawi telah gagal. Bahkan jika iblis tua berhasil mendapatkan pil surgawi, bukankah mereka masih memiliki amarah? Bisa dipastikan dia akan menjadi sasaran bagi mereka untuk menghilangkan rasa frustasi. Dengan pemikiran itu, gerakan Hanli menjadi lebih tersembunyi. Saat dia diam-diam terbang sekitar 40 meter dan akan bersiap untuk melarikan diri, dia tiba-tiba mendengar suara berkata, "Hanli mau kemana?" Meskipun suara Master Tulang tenang dan lembut, itu sudah cukup untuk Zenithine dan yang lainnya mendengar dengan jelas. Dalam sekejap, Zenithine dan Manhuzi melirik Hanli dengan pandangan sedingin es, menyebabkan dia berhenti di tempat. Master Tulang sialan. Setelah menarik perhatian para kultivator jalan iblis, Hanli nggak memiliki kepercayaan diri sedikit pun untuk melarikan diri dari mereka. Dalam waktu singkat, dia akan diperlambat oleh penghalang cahaya. Zenithine sendiri akan dapat membunuhnya beberapa kali. Master Tulang mencibir. Dia telah menggunakan indera spiritualnya untuk memantau Hanli selama ini. Meskipun dia telah berhasil menangani Wu Chou dengan bersih, dia nggak menunjukkan niat sedikit pun untuk memperoleh pil surgawi, membuat niatnya nggak jelas. Setelah kembali, Hanli menatapnya dengan penuh kebencian, dan jejak kecurigaan muncul di benaknya. "Manusia, jika kamu nggak minggir, maka jangan salahkan ketua sekte ini karena menggunakan tambang surgawinya." Wan Tianming melihat bahwa bola pelangi nggak jauh di bawahnya. Tetapi dalam sekejap, dia telah dipukul mundur oleh tinju emas Manhuzi. Setelah menderita ini beberapa kali, Wan Tianming akhirnya menjadi marah. Manusia agak terkejut dengan itu, tapi dia segera mencibir dan dengan santai berkata, "Tambang surgawi, Zenithine dan King Yi mungkin takut akan hal itu. Tetapi penguasa yang perkasa ini ingin melihat kekuatannya. Saya khawatir. Saya harus meminta rekanuan untuk memperluas pengalaman saya." Jelas bahwa dia nggak percaya Wan Tianming benar-benar akan menggunakan harta karun itu. Dengan wajah pucat, Wan Tianming mengatupkan giginya karena marah berkata, "Bagus, Manusia, Anda telah memaksa ketua sekte ini
untuk memungkinkan Anda menyaksikan keganasan sebenarnya dari tambang surgawi. Setelah itu dikatakan, dia menampar bagian atas kepalanya tanpa ragu-ragu. Cerita nyaring terdengar, diikuti oleh cahaya ungu yang melesat dari atas kepalanya. Itu berhenti sekitar 1 meter di atas kepalanya, dan menampakkan dirinya sebagai bayi telanjang setinggi 2 inci. Cahaya ungu melingkari tubuhnya, dan kulitnya tampak lembut dan halus. Tapi yang lebih mengejutkan adalah wajahnya sepenuhnya sama dengan Wan Tianming, dan memegang bola ungu berkilau di tangannya. Ekspresi ceroboh Manhusi mengalami perubahan besar. Dengan tatapan penuh semangat, dia dengan tegas berkata, "Manifestasi jiwa yang baru lahir, Wan Tianming. Apakah kamu benar-benar ingin jiwamu dimusnahkan? Umur saya sudah hampir mencapai akhir. Apa bedanya apakah saya mati lebih cepat atau tidak? Paling buruk, saya akan meminta rekan Taoisman membantu mengirim saya ke jalur reinkarnasi seorang pejuang." Setelah kata-kata samar itu diucapkan, jiwa yang baru lahir menjadi jengkel, seolah-olah itu sangat berat baginya untuk berbicara. Pada saat yang sama, ketika jiwa baru lahir Wan Tianming muncul, tubuh fisiknya telah menutup matanya dan menjadi benar-benar gak bergerak, seolah-olah gak sadarkan diri. Reinkarnasi. Anda pasti bermimpi. Anda gak takut bahwa saya akan memurnikan jiwa baru lahir Anda. Aku akan menyangkal kehidupanmu selanjutnya, kata Manhusi dingin saat dia memelototi jiwa baru lahir milik Wan Tianming. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, biarlah. Daripada membuang-buang waktu untuk membahas masalah ini lebih jauh, bukankah lebih baik bagi rekan Taoisman untuk menerima tambang surgawi saya terlebih dahulu? Setelah bayi itu berbicara, dia melemparkan 2 bola dari tangannya. Begitu bola ungu meninggalkan tangannya, mereka segera tumbuh beberapa kali lebih besar dan meluncurkan diri ke arah Manhusi dengan kekuatan yang sombong. Mata Manhusi membelalak dan wajahnya berkerut karena marah. Dia dengan keras memukul dadanya dengan kedua tangannya, menyebabkan suara dewa terdengar dari kepalanya bersamaan dengan semburan cahaya keemasan. Seorang bayi sepanjang 2 inci dengan kulit agak keemasan dan wajah Manhusi muncul di atas kepalanya. Itu sedikit lebih besar dan lebih solid dari jiwa baru lahir Wan Tianming. Namun, matanya tertutup dan dia memegang perisai biru kecil dengan erat di tangannya. Perisai bundar tampak sangat indah dan memiliki batu seukuran kedelai bercahaya tertanam di tengahnya. Meskipun jiwa baru lahir Manhusi telah menutup matanya, dia masih menyadari bola cahaya ungu yang mendekat. Dia mengangkat perisai di tangannya, memancarkan penghalang cahaya yang menutupi seluruh tubuh Manhusi tepat sebelum bola cahaya ungu menghantam tubuhnya. Para kultivator jiwa baru lahir lainnya tercengang saat melihat jiwa baru lahir Manhusi dan Wan Tianming terwujud, karena itu menandakan mereka sekarang dalam pertempuran hidup atau mati. Ledakan yang menghancurkan dunia mengguncang langit, dan penghalang cahaya yang mengelilingi altar batu memancarkan cahaya ungu merah. Awan petir selebar 40 meter tiba-tiba muncul, mengikat Manhusi di tengahnya. Petir ungu dengan liar menyerbu di dalam awan dengan suara gemuruh dan kilatan cahaya menyilaukan yang terjalin. Seolah-olah pembalasan surgawi telah datang, menghasilkan eksekusi dengan kilat surgawi. Yang lainnya sangat terkejut dengan pemandangan itu. Mereka telah lama mendengar tentang keganasan tambang surgawi, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Itu benar-benar menakutkan dan pantas mendapatkan reputasi besarnya. Namun serangan mereka hanya menjadi lebih ganas setelah menyaksikan kekuatan tambang surgawi. Tanpa melihat Manhusi, jiwa yang baru lahir Wan Tianming melambaikan tangan kecilnya memanggil pedang ungu kecil. Dengan kilatan cahaya ungu, jiwa yang baru lahir dan pedang kecil itu menghilang. Sesaat kemudian, itu muncul kembali 15 meter di atas pil obat. Pedang terbang jiwa baru lahir. 4 kultivator jiwa baru lahir lainnya memandang dengan kaget. Itu bukanlah tipuan mata mereka yang dihasilkan oleh kecepatan luar biasa, tapi teleportasi yang sebenarnya. Tanpa tubuh jasmani untuk mengikat jiwa yang baru lahir, dia mampu memiliki kemampuan luar biasa. Namun,
Teknik luar biasa semacam ini sangat merugikan Origin Key sendiri. Meskipun semua kultivator jiwa baru lahir tahu teknik ini, nggak ada yang mau menggunakannya dengan enteng. Tapi sekarang, semua orang heran Wan Tianming telah menggunakan satu dengan efek yang besar. Xian Yitin dan Qing Yi secara bersamaan meninggalkan lawan mereka dan buru-buru menembak ke arah pil surgawi. Adapun lawan mereka, Tian Wuxi dan petani tua setelah saling melirik, mereka hanya melemparkan beberapa teknik sihir ke arah mereka, nggak berusaha keras untuk memblokir mereka. Dengan demikian, Xian Yitin dan awam Qing Yi dapat dengan mudah membebaskan diri dan dengan cepat turun. Jiwa baru lahir Wan Tianming gak menoleh, tapi masih bisa melihat apa yang terjadi di belakangnya. Seringai muncul di wajah bayi itu. Pada jaraknya saat ini, pil surgawi praktis miliknya. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang untuk memblokirnya? Seperti yang diharapkan, jiwa baru lahir Wan Tianming berkedip beberapa kali. Muncul lebih dekat ke bola cahaya pelangi dengan setiap penampilan. Sebuah tangan besar berwarna ungu kemudian muncul dari udara dan meraih bola pelangi ke tangannya. Bola cahaya menghilang segera setelah digenggam oleh tangan, hanya menyisakan pil pelangi. Wan Tianming terpesona dengan kegembiraan saat Xian Yitin dan Qing Yi segera muncul di belakangnya. Mereka nggak mungkin membiarkan Wan Tianming berhasil. Xian Yitin dengan marah menggeram. Wan Tianming, lepaskan pilnya. Awan besar ki iblis yang dalam kemudian menyelimuti jiwa Wan Tianming yang baru lahir, bersama dengan benang cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin erat di sekitarnya. Apakah kamu benar-benar mampu menahan saya? Jiwa baru lahir mencemooh dan dengan kilatan cahaya ungu, itu menghilang dari kabut hitam dan cahaya biru yang mengelilinginya. Kemudian itu muncul kembali 40 meter jauhnya di pedang ungu kecil dengan ekspresi mengejek. Tapi begitu senyum mengejek muncul di wajahnya, itu segera diganti dengan ketakutan. Tiba-tiba, dia mengalihkan perhatiannya ke langit di atas dengan rasa nggak percaya. Apa yang dilihatnya menyebabkan wajah bayi menjadi sangat pucat. Di atasnya di langit, tubuh daging Wan Tianming berada dalam genggaman sosok tinggi yang dikelilingi cahaya keemasan yang berkilauan. Siapa lagi selain Manhusi? Tapi sekarang, rambut Manhusi benar-benar keriting dan pakaiannya compang-camping, membuat penampilan yang menyedihkan. Namun, sisik emas yang mengelilingi tubuhnya dan ekspresinya yang jahat, memberinya kemiripan yang mirip dengan dewa yang jahat. Mustahil, bagaimana Anda bisa melarikan diri? Wan Tianming buru-buru melihat badai petir dengan gak percaya. Tetapi ketakutannya semakin membeku. Badai petir ungu yang mendominasi telah menghilang, hanya menyisakan beberapa jejak statis. Ketua Sekte Wang, hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungan Anda sangat buruk. Di masa lalu, saya membantai binatang iblis paus petir. Meskipun tubuhnya terluka parah, mutiara penyerap petir di dalam tubuhnya tetap utuh. Tambang surgawimu mungkin luar biasa, tetapi dengan sebagian besar kekuatannya diserap oleh mutiara, itu hanya menimbulkan sedikit ancaman bagiku. Manusia mengangkat tangannya, memperlihatkan permata yang berkedip dengan cahaya ungu. Kemudian dengan lambaian tangannya, itu menghilang. Sekarang, Dewa yang Agung ini akan menghitung sampai 3. Jika Anda nggak melemparkan pil surgawi kepada saya akan menghancurkan tubuh fisik Anda. Kamu harus tahu apa yang terjadi setelah itu. Manhusi nggak memberi Wan Tianming kelonggaran atau waktu untuk mempertimbangkan. Dengan satu tangan membawa tubuh Wan Tianming dan tangan lainnya memegang tengkorak, dia mulai menghitung. Tangannya mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Wan Tianming dengan getir mengatupkan giginya. Dia dengan jelas telah menempatkan beberapa batasan pada tubuh dagingnya sebelum dia mewujudkan jiwa yang baru lahir. Tapi sekarang, tubuhnya telah jatuh ke tangan musuh yang memiliki mutiara penyerap petir. Dia hampir nggak bisa mempercayainya. Dia nggak punya waktu sedikit pun untuk berpikir. Jika tubuhnya dihancurkan, jiwa yang baru lahir pasti akan berubah menjadi debu. Dia belum mencapai tahap di mana jiwa yang baru lahir bisa berkeliaran sendirian. Meskipun seorang kultivator jiwa baru lahir dapat mewujudkan jiwa baru lahir mereka untuk melakukan beberapa teknik luar biasa, itu jarang dilakukan karena akan membuat tubuh mereka rentan.
Dengan pil surgawi di depan mata dan setelah diikat oleh manusia begitu lama, Wan Tianming menjadi kewalahan dengan ketidaksabaran dan keserakahan, menyebabkan dia membuat kesalahan besar. Dengan manusia yang sangat menolak untuk berkompromi, Wan Tianming merasa sangat menyesal dan mulai dengan cepat menganalisis pilihannya.